pada saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Selain di tingkat pusat, langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Budi Silvana, menerangkan soal penerbitan pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus baru corona. Pedoman ini dibuat mengadopsi apa yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan WHO. Inilah yang dijadikan acuan petugas kesehatan untuk penanganan jika terjadi penularan. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke Cina, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono menjelaskan bahwa terapi spesifik antivirus corona baru belum ada. Namun, untuk mencegah komplikasi, maka terapi diberikan menyesuaikan gejala yang muncul. Berkaitan dengan petugas medis, Anung menjelaskan pentingnya memakai pelindung lengkap saat penanganan pasien terduga dan terinfeksi virus. Hingga akhir Januari 2020, belum ditemukan pasien positif corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, sembari mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan. Meskipun belum ada kasus positif corona di Indonesia, pada tanggal 30 Januari 2020, Presiden Jokowi menginstruksikan agar segera dibuat prosedur evakuasi WNI yang berada di Provinsi Hubei, Cina. Perintah itu disampaikan Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Hutama, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jaga pertumbuhan ekonomi antisipasi pandemi, pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan mencegah penyebaran virus corona dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan Cina mulai 5 Februari 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Selain itu, pemerintah juga menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara Cina. Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3%. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang 0,1 sampai 0,3% dalam 6 bulan. Berkaitan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini, sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah corona. Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah corona. Insentif ini diharapkan akan mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif 30-40% selama 3 bulan. Pembatasan sosial berskala besar. Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Larangan mudik. Memasuki bulan Mei, penanganan COVID-19 mendapat tantangan besar. Pasalnya, tanggal 24 sampai 25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang memperbesar risiko penularan, Presiden Jokowi segera melakukan rapat terbatas tentang pelarangan mudik. Hasilnya, melalui saluran sekretariat Presiden, imbauan untuk tidak melakukan mudik diserukan oleh Jokowi. Sementara untuk ASN, Presiden tidak hanya menghimbau namun memberlakukan larangan mudik. Pembubaran kerumunan warga oleh aparat terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di tengah semakin mengganasnya penularan virus corona, sebagian masyarakat ternyata masih belum disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial atau social distancing. Mengapa seruan pemerintah tidak dipatuhi? Apa yang melatari kegagalan komunikasi pemerintah? Ilmu komunikasi mengenal istilah noise atau gangguan. Unsur noise sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah komunikasi. Noise dalam komunikasi bisa berupa gangguan fisik, gangguan teknis, gangguan psikologis. Memang ada jenis noise lain seperti gangguan kultural. Namun, untuk mengulasnya dengan baik dibutuhkan kajian tersendiri. Pertama, gangguan fisik yang disebabkan kondisi biologis, misalnya saja kelompok disabilitas tuli yang memiliki metode komunikasi khusus. Komunikasi dari otoritas kepada mereka mengalami gangguan kalau informasi corona di TV tidak menyertakan bahasa isyarat. Begitu pula dengan disabilitas netra yang tidak dapat menerima informasi melalui media cetak atau media luar ruang seperti pamflet atau infografis corona. Kedua adalah gangguan teknis yang bisa terjadi jika ada komponen teknis yang menghambat penyaluran informasi. Contoh, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki jaringan internet atau kuota data yang memungkinkan untuk mendapatkan perkembangan informasi sebaran kasus corona melalui situs resmi pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman virus corona. Kemudian, lanjut untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi ini. Kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan? Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap, bukan melulu dari sisi pemerintah. Untuk media massanya sendiri itu bekerjanya dengan cara mendapatkan informasi yang tersedia atau yang terupdate dari pemerintah, kemudian yang siap diberitakan oleh media massa tersebut itu sendiri. Kemudian, apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar? Menurut saya belum semuanya memenuhi standar, karena media massa itu sendiri itu juga banyak yang masih belum menyajikan data dengan lengkap dan tidak melalui
dan tidak melulu dari sisi pemerintah itu sendiri. Karena media massa itu kan juga banyak dari berbagai macam media. Jadi tidak semuanya itu lengkap datanya, dan pasti ada salah satu media yang datanya tidak lengkap dan tidak sesuai dari sisi pemerintah saja. Mereka hanya mengambil dari bagian-bagian statisnya saja yang kemudian mereka simpulkan sendiri dan siap untuk diberitakan kepada publik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sepanjang pandemi ini apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati? Ingatlah untuk selalu peduli, simpatik, dapat memahami empati, serta jujur dan terbuka. Kala menampilkan komitmen dan dedikasi serta menunjukkan kompetensi dan keahlian, maka akan dianggap sebagai sumber yang kredibel. Komunikator yang baik dapat menjadi juru bicara yang besar, terutama selama masa krisis. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat adalah bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini. Gugus Tugas Nasional mengedepankan kolaborasi dan sinergi pentahelix dapat mempercepatan penanganan COVID-19. Salah satu pentahelix tersebut adalah media massa yang berperan dalam penyampaian informasi dan edukasi masyarakat. Peran media massa tersebut diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Menurut Gunawan Permadi, pemimpin redaksi Suara Merdeka, persoalan saat ini tidak hanya pada kesadaran terhadap konteks kesehatan, tetapi mengubah perilaku. Pihaknya lebih berfokus untuk membangun persepsi masyarakat dari sisi kultur atau budaya dan sosial. Pihaknya melakukan framing dan agenda yang berbasis pada konten kultural. Ia mencontohkan pada tradisi mudik dan lebaran ketupat di Jawa Tengah. Tradisi mudik ini sangat luar biasa. Ada juga ungkapan meskipun tidak makan tetapi berkumpul bersama orang-orang sekitar. Situasi ini tentu berpengaruh pada upaya pencegahan penularan virus SARS-CoV-2 secara lebih luas. Sedangkan pada momen lebaran ketupat ini lebih ramai pada saat lebaran. Ia selaku representasi media mainstream di Jawa Tengah melibatkan pakar arkeolog, sosiolog, dan psikolog untuk ikut membahas konteks kultural yang menjadi fenomena di tengah masyarakat. Sementara itu, menyikapi konten media yang terkadang keliru, Gunawan menyampaikan hal itu bisa mungkin terjadi sehingga berdampak hoax. Namun, masyarakat dapat merujuk pada media mainstream. Menurutnya, kebanyakan media mainstream lebih ketat dalam memfilter pemberitaan. Diakuinya media yang baru muncul kadang terkendala pada sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitasnya. Di samping itu, untuk mengantisipasi berita yang keliru, ia berpendapat dengan memberikan informasi yang sebanyak mungkin. Harapannya, informasi yang sifatnya kurang tepat bisa ditenggelamkan. Ia juga berpendapat bahwa gugus tugas dan media-media mainstream yang bertugas untuk membentuk pool media dalam upaya membombardir informasi sesuai dengan fakta. Di samping itu, gugus tugas dapat mengajak Dewan Pers untuk melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media. Pasti terdampak. Media memperoleh penghasilan dari sektor bisnis yang lain, bukan penjualan produk. Salah satunya dengan memperkecil atau efisiensi. Model Sepetri ini sangat membantu media. Wawancara dari narasumber harus memberikan SPC transportasi dan sebagainya. Sekarang cukup secara online. Alam kondisi memberikan jalan keluar. Dalam perspektif kacamata media massa, Gunawajeli dalam memperhatikan aspek kesehatan pada
awak media. Suara Merdeka sebagai ujung tombak di Jawa Tengah menerapkan contoh yang baik saat melakukan liputan. Saat melakukan liputan, wartawan spontan dan refleks dalam memposisikan diri tanpa memperhatikan kiri dan kanan. Kemudian, kesimpulan dari analisis saya yang jelas akan membantu membentuk pesan kunci yang efektif, yaitu jadi ketika berkomunikasi dengan publik selama krisis harus selalu bertujuan untuk menjadi akurat, kredibel, bersedia dan mampu memperbaiki misi informasi dan menghilangkan rumor, konsisten, relevan, sering siap untuk merespons, tepat waktu berarti dijadwalkan secara teratur. Menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten untuk mengatasi masalah adalah sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Selama krisis dan keadaan darurat, permintaan respons cepat terhadap situasi yang tak terduga dan tidak pasti lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Sangat penting diketahui bahwa yang membuat orang panik bukanlah berita buruk, tetapi pesan yang bertentangan oleh mereka yang berkuasa. Contoh pesan kunci yang disesuaikan dengan tujuan komunikasi yang spesifik adalah bagaimana warga tahu cara merespons selama pandemi influenza. Pesan utamanya adalah bagaimana membantu mengurangi penyebaran influenza kepada orang lain dengan mengambil tindakan pencegahan, yaitu cucilah tangan sesering mungkin, tutupi bersin dan batuk, jika sakit memakai masker di hadapan orang lain, hindari pertemuan publik dan jaga jarak. Pastikan tidak memberi pesan yang bertentangan, yaitu memastikan semua komunikasi berjalan melalui koordinator komunikasi yang ditunjuk. Koordinator komunikasi harus memastikan bahwa rantai komando diikuti dan informasi yang sesuai disampaikan kepada masyarakat secara cepat, waktu, dan konsisten. Dalam krisis, harus mengembangkan dan menyampaikan pesan penting yang membantu terpenuhinya tujuan komunikasi. Mengartikulasikan informasi yang paling penting dan menyampaikan apa yang mendesak untuk diketahui atau dilakukan pada waktu tertentu, membantu publik bergerak maju melalui krisis. Ingat bahwa selama krisis, kecemasan atau ketakutan dapat membuat lebih sulit bagi orang untuk memproses atau mendengar dan menafsirkan informasi dibanding saat situasi normal. Jumlah informasi yang disampaikan harus ringkas dan terbatas pada informasi yang paling penting. Ahli krisis komunikasi menyarankan untuk membatasi pesan yang paling penting, untuk memastikan audiens mengingat. Selama masa krisis, terutama ketika takut dan desas-desus mempengaruhi pemahaman orang, kepercayaan orang, penting dan untuk tetap pada pesan. Dengan kata lain, komunikator harus tetap fokus pada pesan kunci dan menyatakan sejelas mungkin misalnya awal wawancara atau konferensi pers, tengah, dan akhir komunikasi. Kembali ke poinnya sesering mungkin. Mengapa komunikasi selama krisis atau darurat penting? Masyarakat berharap untuk mendengar dari para pemimpin mereka pada saat krisis. Mereka ingin tahu apakah aman dan apa yang sedang dilakukan untuk melindungi mereka. Berbagi informasi secara tepat waktu dan akurat dapat membantu menghilangkan rumor dan kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan ketakutan, panik, kecurigaan, atau ketidakpedulian. Ketika informasi yang benar disebarluaskan dengan cepat, dapat mengurangi penderitaan dan kematian. Berkomunikasi secara tepat, transparan, dan kredibel selama situasi krisis adalah keterampilan utama kepemimpinan. Perlu diingat bahwa berkomunikasi selama krisis dan keadaan darurat berbeda dengan komunikasi selama kondisi normal. Hal ini membuat komunikasi saat masa krisis merupakan bagian penting dari pendekatan kepemimpinan secara keseluruhan untuk mengatasi masalah khususnya COVID-19 ini. Selama krisis, kejadian tak terduga dan tidak biasa atau situasi yang tidak stabil dan berbahaya dapat
adalah perubahan mendadak. Tantangan yang mungkin dihadapi selama pandemi adalah situasi yang parah dan tidak terbayangkan. Memahami pola krisis dapat membantu pelaku komunikasi mengantisipasi kebutuhan informasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan media. Sekian dari analisis saya tentang COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum